Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Opung, oma, engkong, opa, mbah, nenek, kakek, ya juga opung, sobo, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang muda, amang buru, nang buru, juga lae itu, dan tulang-tulang, abang, akang, dan juga paman, om, tante, ya semua kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Senang bertemu dengan Anda dan senang menyapa Anda di pagi hari ini. Doa saya kepada Tuhan, biarkan semangat Roh Kudus, semangat hari kemerdekaan senantiasa hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, merdeka atau mati. Merdeka untuk melakukan hal-hal yang baik, mati untuk melakukan hal-hal dosa. Haleluya! Haleluya! Puji nama Tuhan. Ini kita membahas kita terakhir pagi ini dan malam nanti. Oke? Dan saya tidak akan banyak membaca di sini, tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang yang hidup dalam standar Allah. Jadi tema kita adalah hidup dalam standar Allah. Jadi Boas, ini saya menggabungkan antara Ruth, Naomi, dan Boas. Itu adalah orang-orang yang hidup dalam standar Allah. Dan saya akan tunjukkan bagaimana Allah menyatakan segala kekuatannya, kuasanya, kemurahannya, pertolongannya nanti sore. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada kita hanya beberapa hal yang saya tunjukkan kepada kita. Bagaimana mereka hidup dalam standar Allah. Mereka punya nilai-nilai bukan yang berasal dari hidup mereka, tetapi memang ini berasal dari sifat Allah, dari Allah itu sendiri, di mana mereka mengalami perubahan hidup yang dialami di dalam Allah. Jadi mereka menunjukkan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Nah, yang pertama dikatakan mereka hidup dalam kasih, ya. Mereka hidup dalam kasih. Anda bisa baca dalam Rut 4 ayat yang ke-15. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang hidup dengan kasih. Kedua menantunya mengasihi, baik itu Boas, baik itu Rut, itu mengasihi, ya. Mereka saling mengasihi. Ini adalah lambang kesetiaan, lambang kesatuan, lambang persahabatan, lambang kasih yang begitu luar biasa yang mereka miliki. Tiga orang ini, ya. Itu sebabnya kitab Rut, saya sudah katakan kepada kita bahwa tujuan dari kitab Rut ini ditulis adalah untuk menunjukkan betapa ada tiga manusia yang tetap tinggal dalam karakter yang kuat, ya, dan hidup dalam kebenaran Allah walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan itu perlu kita miliki dalam hidup kita. Sekalipun dalam situasi yang sulit, kasih Allah jangan sampai kita lupakan. Kasih yang Tuhan sudah berikan, kita harus hidupi dan kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mengatakan mengasihi, tapi tindakannya tidak mengasihi. Banyak orang mengatakan mengasihi, tapi tidak ada perbuatan-perbuatan nyata dalam kasih itu untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling kecil dalam rumah tangga. Kalau dikatakan suami mengasihi istri, lalu suaminya sering maki-maki, mencaci maki, itu tidak. Atau ayah ibu mencaci maki anak-anaknya, ya, itu saya pikir bukan orang yang mengasihi. Kalau mengingatkan, ya itu tentu mengasihi. Kalau anaknya sudah salah, nggak diingatkan, justru itu tidak mengasihi. Kalau anaknya salah dan tidak diingatkan, itu orang tua tidak mengasihi. Jadi saya menonton sebuah film India, ya,
Jadi di dalam film India itu dikatakan begini, bagaimana orang tua yang begitu sudah lama mendapat devisan judulnya, tapi di Devisan ya, kira-kira begitulah, saya kurang ingat judulnya. Tapi dalam cerita itu dikatakan bahwa karena saking cintanya mereka kepada orang tuanya, kepada anaknya ini, karena dikatakan mereka terlalu lama terus diberkati anak, lalu anak ini hidup dengan segala kemauannya, dengan segala kehidupannya, tidak bermoral, melakukan ya sudahlah, suka mengganggu perempuan, dan pada akhirnya mau melakukan pelecehan kepada seorang wanita dan seorang ibunya, dan pada akhirnya dia terbunuh di situ. Dan keluarga ini akhirnya ya, walaupun dalam filmnya, tapi yang mau saya katakan, ketika dalam dunia nyata itu banyak kali kalau anak-anak terlalu dimanjakan, tidak pernah diingatkan, ya akan ada banyak kesusahan yang akan ditimbulkan. Tetapi mereka, Ruth ini, sekalipun dia berasal dari Moab, tetapi ketika dia hidup di dalam keluarga Elimelek, atau karena Elimelek sudah meninggal, keluarga Naomi yang 10 tahun dengan keluarga ini, dia bisa merasakan bagaimana kasih Allah dalam setiap kehidupan mereka. Dan itu sebabnya Naomi menunjukkan kasih kepada kedua anak mantunya, dan anak mantunya merasakan itu. Dan sampai-sampai mereka Orpa hampir rela untuk meninggalkan daerahnya, tetapi karena orang mertuanya mendesak, karena perlu ada ketentuan yang pasti supaya mereka jangan menyesal nantinya ikut di negeri di mana mereka yang tidak mereka kenal itu, yaitu Bethlehem. Jadi Orpa kembali, tapi Ruth tetap mengasihi mertuanya dan tetap ikut. Yang kedua, dikatakan firman Allah, mereka hidup dalam kebaikan. Anda bisa baca dalam Rut 3:15 ayat 17, itu sudah pernah saya bacakan. Jadi mereka tinggal dalam kebaikan. Contoh yang nyata itu adalah Rut menunjukkan kebaikannya kepada Naomi. Sebagai imbalannya, Naomi mendapatkan kebaikan dari siapa? Naomi dan Boaz. Ketika Rut menunjukkan kebaikannya kepada Naomi, Naomi menunjukkan kebaikannya kepada Rut, dan juga Boaz menunjukkan kebaikannya kepada Boaz, ya, kepada Rut. Jadi Anda bisa baca itu nanti, bagaimana pasal 2 juga demikian, ketika dia menikmati segala kebaikan-kebaikan dari segala pengerja-pengerjanya, yang menikmati juga kebaikan dari Boaz, supaya pengerja-pengerjanya itu yang sengaja memang harus meninggalkan gandum itu supaya ada di bawah, dan hasilnya dikatakan 36 liter, kira-kira 1 epah. Jadi itu 36 liter, itu cukup banyak, karena istilahnya kalau orang Batak meleles, hanya mengambil sisa-sisa atau remah-remah, ya, dan itu cukup banyak. Dan itu yang mau saya katakan kepada kita, mereka menunjukkan kebaikannya, lalu mereka hidup dalam nilai-nilai standar Allah. Ya, Allah kan katakan supaya kita melakukan kebaikan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kasih, tunjukkan kebaikanmu kepada semua orang, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dikatakan Alkitab bahwa mereka hidup dalam kesetiaan. Jadi suami istri harus hidup dalam kesetiaan, bukan karena takut kepada hal-hal yang tidak pasti, tapi mereka karena mereka memang takut kepada Allah. Ketika orang takut akan Tuhan, dimanapun dia ada godaan yang mau mencoba dia melakukan hal-hal yang tidak baik, menjauhkan diri. Bahkan seperti Yusuf melarikan diri dari segala cobaan atau godaan seks yang dilakukan oleh istri Potifar kepada Yusuf. Demikian laki-laki atau perempuan yang suami istri, mereka yang sudah menikah, pasti ada godaan-godaan, pasti, tidak bisa tidak. Pasti ada orang-orang yang tidak beriman di luar sana, orang-orang
yang hidup tidak benar dan akan mencoba meruntuhkan. Kalau kita tidak hidup dalam iman kita, saya sudah pernah saksikan bagaimana saya mengalami beberapa kali hal-hal yang digoda oleh orang. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita bisa tergilas. Dan itu sebabnya ada banyak teman-teman saya ya yang mengalami ketergilasan dan akhirnya hilang dari peredaran dalam melayani Tuhan. Kenapa? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sekalipun orang melakukannya dalam kegelapan. Tapi Tuhan bisa akan menunjukkannya. Dan ketika Tuhan menunjukkan itu, maka orang itu habis. Dan itu sebabnya jangan pernah mencoba-coba. Lalu yang keempat, yang terakhir, yang mereka hidup dalam, yang mereka yaitu Ruth, Naomi, Boaz, hidup dalam integritas, ya, integritas ilahi. Mereka hidup dalam kejujuran, mereka hidup dalam kejujuran, dalam komitmen, dalam tanggung jawab yang begitu luar biasa. Mereka saling care terhadap yang lain karena memang mereka hidup dalam standar Allah. Jadi orang-orang yang hidup dalam standar Allah, kalau saya katakan, hidup dalam kasih, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, dan hidup dalam integritas Allah. Dan ketika itu ada dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang menanti kita. Nanti sore akan saya tunjukkan apa yang menanti kita itu. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya belajar hidup seperti Naomi, Ruth, Boaz, di mana mereka hidup dalam standar ilahi. Mereka hidup dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan akibatnya mereka menikmati yang manis, yang indah, yang luar biasa. Dan semuanya dipertemukan Allah menjadi indah pada waktunya. Kita bisa melihat bagaimana kuasa dan kasih Allah mereka nikmati karena mereka mencintai Allah, mengasihi Allah, dan mereka hidup dalam kebaikan dan kesetiaan, dalam integritas ilahi. Dan kalau standar ilahi ini kita punyai dalam kehidupan ini, ketika kita hidup dengan nilai-nilai Allah, saya yakin dan percaya ketika kejahatan datang sekencang-kencangnya kepada kita, kebenaran akan terus membela kehidupan kita. Kita salutlah kepada presiden kita, ya. Sekalipun banyak dihina, kadang kala saya prihatin juga, ya. Karena dia pilihan saya 2 periode dan bapak saya, dan saya hampir boleh dikatakan pagi, sore, siang, ya, mendoakan beliau supaya tetap kuat, sehat dalam memimpin bangsa ini, diberikan hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan ini, serta dengan takut akan Tuhan, ya, sehingga Indonesia dibawa kepada negara yang lebih baik, lebih makmur, lebih Indonesia dari sebelumnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Ya, jadi saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, tetapi biar kita hidup dalam standar Allah, di mana standar Allah ini menjadi bagian hidup, bukan terpisah, tetapi menjadi lifestyle kita, corak hidup kita, dimanapun kita ada, belajar untuk terus hidup dalam kasih, dalam kebaikan, dalam kesetiaan kepada Allah, dan dalam integritas. Dan biarlah kita akan terus hidup seperti itu sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang menyatakan kebaikan-Mu melalui firman-Mu. Dan kami juga berdoa bagi presiden dan wakil presiden, para menteri, gubernur, dan bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya. Tuhan berkati mereka yang sebagai stakeholder bangsa ini. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka semuanya. Terlebih bagi presiden kami diberikan hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan ini.
Terima kasih Bapa di surga, sehingga Presiden dan para menterinya dapat membawa Indonesia ini kepada kemakmuran dan bisa keluar dari ekonomi yang sangat sulit ini hari-hari ini Tuhan, dan keluar dari segala pandemi dengan segala upaya kerja keras para pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga, rakyat juga diberikan ketabahan, kesabaran semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja Tuhan juga diberkati. Tuhan tolong dimanapun Haras Nasional berada, Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati. Gereja GP juga Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat kami melayani dimanapun mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Sedang jemaat juga Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, khususnya mereka yang COVID. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah, di tempat-tempat isolasi, datang kepada mereka, sembuhkan kepada mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Dimanapun mereka ada, Engkau tahu mereka semua. Tumpangkan tangan atas mereka dan Engkau sembuhkan mereka. Tarik roh maut. Kami sudah menyaksikan ada banyak orang yang meninggal dunia oleh karena COVID ini. Tapi kami bermohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau menolong mereka, menyembuhkan mereka, dan menarik roh maut dari mereka, dan menyembuhkan mereka. Namamu dipuji dan dimuliakan. Mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Engkau tumpangkan tangan atas mereka. Dalam nama Yesus sembuhlah Engkau, dan oleh kuasanya, oleh bilur-bilurnya Engkau disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan Engkau menyembuhkan mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra tahir, dan segala kesakit penyakit apapun Tuhan. Baik mereka yang lumpuh berjalan, mereka-mereka yang ada di ruang-ruang ICU, Tuhan tolong mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang kerasukan setan, bagi mereka-mereka yang diguna-gunai, Tuhan tolong mereka semua, Tuhan sembuhkan. Dan kami juga berdoa kepada tim medis Tuhan, baik itu volunteer, baik siapa saja yang terlibat dalam gerakan kemanusiaan ini Tuhan, untuk menolong orang-orang yang sakit Tuhan, tolong mereka, cover juga mereka Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, jangan ada lagi di antara mereka, keluarga mereka, tangisan-tangisan, tapi Engkau menjadi sumber kekuatan mereka, sumber berkat mereka, dan Engkau memagari mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang punya dampak, mereka-mereka yang hidupnya Tuhan setelah beberapa waktu ini, hampir 1,5 tahun, Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu kepada mereka, sehingga mereka tidak lagi melakukan dengan jalan-jalan pintas, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, oh Tuhan, kami melihat betapa berkembangnya kejahatan hari-hari ini, di mana manusia satu dengan yang lain dengan memakai jalan-jalan pintas, mencuri, membunuh, membinasakan, baik bunuh diri dengan caranya sendiri atau membunuh keluarganya, bahkan orang lain. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka bisa berkata sebagaimana firman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hadir kepada mereka Tuhan, tolong mereka, dan biar Engkau mengajar mereka sehingga mereka berseru kepadamu pada waktu saat, maka Tuhan menolong mereka. Kalaupun mereka tidak belum Tuhan jawab, Tuhan berkata bahwa Aku menyertai mereka dalam kesesakan mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, maka akan ada perkataan yang keluar, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Sebab kami tahu ketika mereka dapat berkata demikian dengan iman mereka, maka pertolongan akan datang kepada mereka, kebaikan Tuhan akan datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kebaikan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa menyertai mereka. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau mengalami lahir baru. Tuhan tolong lepaskan mereka dari rantai dosa, sama seperti Engkau melepaskan Saulus dari kebiasaan yang buruk, kekejamannya, dan menggantikan
hidupmu kepadanya Tuhan Bapa di surga, sehingga dia mengalami kelahiran baru dalam Tuhan, dan Tuhan memakai dia menjadi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan doa kami juga kepada mereka-mereka yang yang telah mengakui kepadamu Tuhan. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, kebaikan Tuhan datang kepada mereka, kebaikan dan kemurahan Tuhan datang kepada mereka, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan datang kepada mereka, sehingga mereka melakukan apa yang menjadi nilai-nilai-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus, taruh tangan-Mu di dada. Kalau Engkau orangnya, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan Yesus, dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan Tuhan Bapa di surga, jadilah Tuhan, jadilah Raja dan penguasa dalam hidupku. Terima kasih, sekarang ku percaya bahwa hidup kekal sudah kuterima dari Yesus dan menjadi warga negara-Mu. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda. Kami rindu orang-orang muda yang mengasihi Tuhan, orang-orang muda seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel atau Timotius. Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang muda dalam Alkitab yang menjadi berkat, dan firman Allah katakan, karena kami muda, bukan kami dipermudah atau direndahkan, tapi kami harus menjadi berkat dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam iman, dalam kasih, dalam kesucian. Dan itulah sebabnya kami berdoa kepada orang-orang muda, supaya mereka punya integritas dalam kehidupannya, punya nilai-nilai Allah. Mereka membangun dirinya di dalam standar-standar ilahi, standar yang tinggi, high moral, karena Tuhan menyatakan itu kepada mereka. Bukan karena kuat gagah mereka, mereka hidup dalam standar Allah, tapi karena Tuhan hidup dalam mereka. Firman-Mu ada dalam hidup mereka, Roh Kudus memberikan kemampuan bagi mereka, dan Yesus ada dalam hati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diberkati Tuhan. Dan kalau dalam situasi dan kondisi yang memadai, mari dimanapun Anda berada, datangi tempat-tempat ibadah yang terdekat ke rumah Anda. Puji Tuhan, supaya iman Anda bisa bertumbuh, dan juga kepada mereka-mereka yang ditolong oleh Tuhan, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepadanya. Dan ingat, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mau katakan, tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Doa saya kepada Tuhan, supaya engkau diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, Roh Kudus tetap menyertaimu, dan urapan Allah tetap menyertaimu. Api Tuhan tetap kemerdekaan dari Tuhan senantiasa merdeka atau mati. Merdeka dalam Tuhan dan mati dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan apabila Anda beraktivitas pada pagi ini, jangan lupa, mari kita mentaati protokol kesehatan 5M itu. Yang pertama apa ini nih? Ini memakai masker ya. Ya, terus yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, ya, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas kita. Ya. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dengan harapan Indonesia segera pulih dan badai berlalu, pandemi berlalu dari semua bangsa dan negara, sehingga kita punya koneksi yang luar biasa sebagaimana sedia kala. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, dan ingat, Tuhan Yesus senantiasa menyertaimu, sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita harus tetap mengarah kepada nilai-nilai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, merdeka! Merdeka, merdeka,
mati terhadap dosa. Haleluya, haleluya, amin.